Ya, kali ini kita akan melanjutkan materi kekuatan penawaran dan permintaan pasar bagian 2. Jadi ini adalah bab 4 bagian selanjutnya ya. Di pertemuan sebelumnya itu bagian pertama, sekarang membahas kekuatan penawaran dan permintaan pasar bagian 2. Bab kemarin kan ngebahas tentang pergeseran kurva penawaran. Nah, sekarang kita akan melanjutin pergeseran kurva penawaran. Nah, selanjutnya adalah yang menyebabkan pergeseran kurva penawaran apa? Yaitu teknologi. Jadi teknologi menentukan berapa banyak input yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit output. Jadi dengan teknologi yang lebih maju bisa menghasilkan output yang banyak dengan input yang lebih sedikit. Seperti itu ya. Nah, lalu peningkatan teknologi membuat hemat biaya. Karena hemat biaya, biaya input menjadi murah. Nah, atau sama dengan penurunan harga input. Jadi harga input lebih murah, lebih hemat biaya, dan menggeser kurva ke kanan. Kurva supply ya, ini supply artinya kurva penawaran ya. Jadi karena teknologi biaya jadi lebih hemat, input jadi lebih sedikit, menghasilkan output lebih banyak. Nah, contohnya gimana teknologi? Dulu sebelum ada email kan pakai surat menyurat ya. Nah, itu kan biayanya lebih besar daripada email. Kalau kita kirim email, kita kirim 30 detik langsung nyampe ya. Atau 1 menit 30 detik. Atau instan kalau internetnya bagus ya langsung nyampe. Kalau dulu mengirimkan informasi lewat surat. Nah, kirim surat kan butuh waktu berhari-hari seperti itu. Jadi dengan adanya teknologi tadi, dengan adanya email, surat elektronik jadi menghemat input menjadi lebih murah ya. Sama jadi lebih efisien, lebih cepat. Dalam hitungan detik sudah sampai. Kedua adalah yang menyebabkan pergeseran kurva penawaran adalah penjual. Maksudnya penjual apa? Ada peningkatan jumlah penjual, jadi penjualnya ini semakin bertambah. Jadi peningkatan jumlah penjual meningkatkan kuantitas yang ditawarkan pada setiap harga, menggeser kurva ke kanan. Jadi kurva supply bergeser ke kanan. Jadi ini jumlah penjualnya bertambah. Jadi kalau yang menyebabkan bergeser penawaran, jumlah penjualnya bertambah, makin banyak penjual, maka kurva supply-nya bergeser ke kanan. Kenapa? Karena makin harganya pasti makin bersaing dong. Kalau makin banyak penjual, makanya menggeser kurva supply ke kanan. Seperti itu, harganya makin kompetitif kalau penjualnya makin banyak ya. Selanjutnya adalah ekspektasi yang menyebabkan pergeseran kurva penawaran, ekspektasi. Contohnya, ada kita berekspektasi ada peristiwa di Timur Tengah yang menyebabkan harga minyak akan jadi lebih tinggi. Jadi di Timur Tengah lagi ada konflik, misalnya di konflik di Timur Tengah. Nah, ekspektasi kita di masa depan pasti harga minyak tinggi karena apa? Karena jalur logistik untuk ekspor impor dari Timur Tengah ke negara lain pasti kan terpotong gara-gara adanya lagi konflik seperti itu. Seperti itu contohnya kayak Rusia lagi konflik sama Ukraina dan Eropa. Jadi Rusia nggak ekspor
gas alam lagi misalnya ke negara Eropa. Nah, menyebabkan harga gas menjadi lebih tinggi seperti itu. Jadi ada krisis energi di Eropa. Nah, itu yang menyebabkan jadi ekspektasi ya. Nah, contohnya di harga minyak ya, di ekspektasi harga minyak bakal tinggi. Nah, misalnya di Indonesia efeknya gimana? Jadi ada pemilik ladang minyak di Riau mengurangi penawarannya sekarang. Dia apa? Dia nimbun minyak, ntar dijual pas harga lagi tinggi. Jadi pas lagi ada konflik di Timur Tengah dia berpikir wah bulan depan harganya bakal naik nih karena lagi ada konflik di Timur Tengah. Jadi minyak itu jadi langka. Impor minyak ke Indonesia jadi terbatas karena nggak bisa impor dari Timur Tengah lagi. Mau gak mau pakai harga domestik, pakai minyak domestik. Nah, ada minyak di Riau bulan depan harganya bakal naik karena minyak langka. Jadi hal yang langka itu membuat harga makin tinggi ya. Nah, jadi ekspektasi di masa depan mempengaruhi juga kurva penawaran ya, menggeser kurva penawaran. Jadi yang mana variabel yang mempengaruhi penawaran adalah variabel yang mempengaruhi penawaran ya. Jadi adalah harga input yang menggeser ya, yang menggeser kurva supply, harga input, teknologi, jumlah penjual, sama ekspektasi di masa depan. Ekspektasinya gimana, bakal positif atau negatif. Kalau harga itu nggak menggeser kurva ya, cuman dia bergerak sepanjang kurva supply. Bedakan ya. Jadi kalau harga itu bergerak sepanjang kurva penawaran, kalau yang faktor non harga seperti harga input itu artinya harga bahan baku ya. Teknologi, jumlah penjual, dan ekspektasi itu menggeser kurva penawaran. Nih, ini adalah gabungan permintaan sama penawaran digabung bersama. Jadinya seperti ini. Jadi supply dan demand bertemu di titik equilibrium. Titik equilibrium adalah di mana kuantitas yang diminta itu sama dengan harga yang diminta. Kuantitas equilibriumnya pada harga $3, kuantitasnya 15. Jadi equilibriumnya di sini ya. Nih, misalnya kan tadi penjual bertemu sama pembeli, harganya terbentuk sini. Jadi harga di pasar terbentuk dari perpotongan harga dari penjual maupun pembeli. Kan penjual pengen jual makin mahal harganya. Kalau pembeli mau beli yang murah, mau beli banyak makin murah. Nah, semua ketemu di sini titik ini. Nah, ini adalah titik equilibrium. Ada harga tiga, harga yang menyimbangkan kuantitas yang diminta. Jadi penjual mau jual 15, pembeli juga mau beli 15. Jadi pas harga $3, penjual jual 15 barang. Nah, tembus sama pembeli. Pembeli juga mau beli 15 barang. Jadi barangnya itu laku semua terjual. Seperti itu. Di sini. Misalnya penjual jual terlalu mahal, kemungkinan barangnya nggak laku. Seperti itu. Makanya harganya diturunin. Kalau penjual jual terlalu murah, barangnya cepat habis. Stoknya cepat habis, makanya stoknya sama jumlah yang diminta beda. Makanya dinaikin harganya kalau di barangnya laku ya. Jadi harga di sini harga optimumnya $3 pada kuantitas 15 barang. Nah, ini demand itu permintaan, S ini supply ya penawaran. Q ini kuantitas, P ini harga.
Nah ini kuantitas optimumnya ya. Pada harga 3 kuantitasnya 15. Kuantitas keseimbangannya. Kenapa ada halangnya? Kuantitas keseimbangannya. Nah surplus atau kelebihan pasokan nih. Kelebihan pasokan misalnya penjual nih. Dia mau jualan harganya mahal. Misalnya dia mau jualannya $5 di atas harga pasar $5. Efeknya gimana kalau penjual kekeh dia jualnya $5? Efeknya penjual jual $5, dia mau jual 25 barang $5. Nah, pembeli karena daya belinya itu terbatas, pendapatannya terbatas, maka beli hanya beli 10 pada harga $5. Efeknya apa? Penjual jual 25, pembeli belinya cuma 9, artinya ada 16 barang nggak laku stoknya. Seperti itu. Pada harga $5. Seperti itu. 16 $16 nggak laku karena kemahalan. Karena daya beli masyarakat itu terbatas. Pas harganya $5, yang sanggup beli cuma 10 barang. Seperti itu. Daya beli masyarakat terbatas. Efeknya gimana kalau contohnya itu di dunia nyata bakal ada diskonnya. Jadi misalnya barang yang nggak laku-laku, inventory masih banyak, bakalan didiskon. Jadi misalnya ada stok-stok lama nggak laku, di diskon itu emang karena barang yang nggak laku, dijual mahal nggak laku, makanya di diskon. Biar stoknya habis ya. Ini contohnya kalau dia jual mahal ya, di atas harga pasar, berarti ada 16 barang, ya 16 latte nggak laku. Kalau ini contohnya latte kan bisa basi kalau nggak segera dikonsumsi sama konsumen. Kalau basi kan mubazir ya, jadi rugi ya perusahaan. Sudah stoknya kelebihan ya. Karena harganya ini terlalu mahal di atas harga pasar. Nih, nah efeknya gimana? Penjual untuk mengatasi surplus kelebihan penawaran itu dia bakal nurunin harga. Dia bakal nurunin harga, misalnya harganya diturunin $4, dia jual 20, pembeli belinya jadi lebih banyak, misalnya belinya jadi 12 barang seperti itu. Cuman masih ada surplus karena apa? Harganya ini masih di atas harga pasar. Jadi masih ada inventory yang nggak kejual, yang nggak laku. Penjual bakal ngurangin lagi dong harganya biar laku semua. Biar tadi latenya itu nggak mubazir ya, biar latenya itu nggak kadaluarsa. Nah ini dijual pada harga, akhirnya dijual pada harga $3. 15 kuantitas yang terjual. Nah, ini adalah harga equilibriumnya. Berarti penjual akan memotong harganya terus, menyebabkan kuantitas supply-nya terus naik, kuantitas demand-nya terus turun, mencapai harga equilibrium di sini. Jadi misalnya barang harganya di diskon 50%, emang harga pasarnya segitu karena barang itu nggak laku. Seperti itu. Bukan berarti diskon 50% harganya di atas harganya di bawah harga pasar ya, emang harga pasarnya segitu harga aslinya. Jadi sebelumnya penjual ngejual harganya terlalu mahal, makanya di diskon-diskon terus sampai harganya ini adalah harga pasar. Jadi harga diskon itu adalah harga pasar ya, misalnya barang yang nggak laku. Seperti itu, biar mengurangi inventory.
Nah, kalau barangnya kemurahan gimana? Nah, ini akan menyebabkan kekurangan shortage. Jadi kuantitas yang diminta lebih besar daripada yang ditawarkan. Jadi harganya misalnya jualan latte harganya $1, yang mau beli ada 21 orang. Jadi karena harganya terlalu murah banyak mau beli 21 orang, 21 barang misalnya yang dibeli. Nah, karena harganya terlalu murah, yang mau jualan dia jualannya produksi cuma sedikit karena dia profitnya sedikit. Karena harganya itu $1 di bawah harga pasar. Jadi yang jualan cuma 5 barang seperti itu. Akibatnya pembeli mau beli 21 barang, di penjual jualnya 5 barang supply-nya. Nah, makanya ada kekurangan 16 latte. Jadi 16 latte. Jadi kekurangan stok. Jadi mau beli 21 yang ditawarkan yang cuma 5 latte seperti itu. Contoh di dunia nyatanya gimana? Contoh di dunia nyatanya misalnya kayak kalian kalau beli asuransi BPJS dari pemerintah kan sering antri ya. Nah, karena itu harganya murah ya. Nah, kalau kalian karena harganya di bawah harga pasar, subsidi sama pemerintah. Kalau kalian beli asuransi swasta berobat di rumah sakit nggak antri, cuman kan preminya per bulannya lebih mahal, berkali-kali lipatnya ya, bisa 4 kali lipat, 4 sampai 12 kali lipatnya bisa dari harga BPJS ya. Nah, karena harganya murah preminya BPJS bisa 50.000 kan yang kelas 3. Kalau yang swasta sekarang bisa 700 ribuan per bulan. Kan bedanya jauh banget ya. Makanya di sini banyak ada antrian di BPJS, antriannya panjang. Karena tadi stoknya sedikit, harganya murah, yang diminta banyak seperti itu. Kekurangan nih menyebabkan antrian ya. Efeknya bakal apa? Harganya bakal dinaikin seperti itu. Atau kalian naik Transjakarta harganya murah, pasti kan antrinya panjang banget. Nah, karena itu harganya disubsidi sama pemerintah ya. Karena harganya murah, pasti antriannya panjang. Atau naik kereta antriannya panjang karena harganya murah ya. Seperti itu. Karena permintaannya banyak, suplainya sedikit. Cara mengatasi gimana? Harganya dinaikin sampai ke harga equilibrium. Harga equilibrium harganya $3, kuantitas 15. Harganya dinaikin. Jadi $3, kuantitasnya 15. Ini adalah pasar. Harga equilibriumnya harga pasar ya. Seperti itu. Gitu contohnya ini. Masuk ke harga pasar. Nah ini. Harga pasar. Dia bakal naikin harga terus dari $1 ke $2 ke $3 agar karena barangnya cepet laku, harganya bakal dinaikin sampai harga equilibrium, harga keseimbangan. Tuh, terus kenapa harga BPJS atau Transjakarta nggak naikin? Nah, karena itu tujuannya buat harga murah ya, disubsidi sama pemerintah sama harga komuter lain misalnya. Kenapa nggak dinaikin? Tujuannya itu biar harganya murah ya. Gitu. Kalau misalnya dikelola swasta misalnya, kemungkinan harganya bakal naik. Contohnya kalian jualan barang, barangnya laku, cepet laku, pasti kalian bakal naikin barang. Misalnya antriannya panjang, misalnya kalian buka restoran, antriannya panjang banget. Biar antriannya nggak panjang, harganya kalian naikin. Sampai nggak ada antrian lagi. Jadi pas harga equilibrium $3, kuantitasnya 15. Kalau misalnya swasta ya, pasti di harganya dinaikin lagi. Biar nggak muncul antrian.
Terus 3 langkah untuk mengatasi perubahan. Jadi nih ada kurva supply dan demand, di mana memutuskan siapa yang bergeser kurva supply, apa kurva demand-nya bergesernya kemana, efeknya pada harga dan kuantitas. Nah, ini contohnya mobil listrik. Ini harga mobil listrik, ini kuantitas mobil listrik. Nih, misalnya harga bensin naik, bensin bahan bakar minyak naik, efeknya apa? Karena harga bensin bahan bakar minyak naik, orang-orang beralih ke mobil listrik. Jadi permintaan. Jadi orang-orang pengen beli mobil listrik karena harga bahan bakar minyak naik seperti itu. Jadi dia beralih ke mobil listrik yang lebih irit bahan bakarnya kan pakai listrik ya. Kalau pakai bensin karena harga bensin naik dia beralih. Permintaannya jadi meningkat bergeser ya karena dari konsumen ingin beli mobil listrik lebih banyak. Efeknya apa? Karena mobil listrik laku gara-gara harga minyak lagi naik, harga bensin lagi naik, efeknya harga mobil listrik juga ikutan naik karena kuantitas yang terjual meningkat, barangnya lagi laku, lagi best seller ya. Jadi kalian kalau jualan barang kalau lagi best seller juga harganya bakal naik ya. Kalau banyak yang minta seperti itu. Pesanan kalian banyak, aku pasti harganya naik. Mobil listrik juga nih, efeknya padahal yang naik itu harga bahan bakar bensin ya. Efeknya ke kenaikan harga mobil listrik. Padahal mobil listrik kan pakainya listrik ya, karena mobil listrik itu alternatif dari mobil bahan bakar bensin. Nih, jadi lihat nih, jadi karena harga mobil listrik naik, efeknya kurva demand bergeser ke kanan. Jadi dilihat apa yang bergeser, karena ini permintaannya bergeser ke kanan. Jadi mau lihat pergeseran sepanjang kurva. Jadi dilihat yang bergeser itu supply atau demand, penawaran atau permintaan. Kalau yang menggeser penawaran itu faktor non harga seperti teknologi atau biaya input. Kalau yang menggeser permintaan itu seperti pendapatan konsumen atau jumlah pembeli seperti itu. Kalau harga itu bergerak sepanjang kurva ya. Nih, kalau harga itu bergerak sepanjang kurva supply atau bergerak sepanjang kurva demand. Beda ya, bergerak sama bergeser. Kalau bergeser shifting, kalau bergerak itu bergerak sepanjang kurvanya. Ini contohnya, ada teknologi baru yang mengurangi biaya produksi mobil listrik. Jadi ada teknologi baru yang mengurangi biaya mobil listrik. Jadi mobil listrik supply-nya bergeser ke kanan. Nih, jadi karena ada teknologi baru, jadi misalnya biaya inputnya jadi lebih murah, makanya supply-nya bergeser ke kanan, jadi harga mobil listrik jadi lebih murah. Karena tadi inputnya lebih murah, jadi perusahaan bisa produksi lebih banyak karena inputnya lebih murah. Seperti itu. Dengan budget yang sama dia bisa produksi lebih banyak karena inputnya lebih murah karena ada teknologi baru. Contohnya nih efeknya kuantitasnya naik, harganya turun. Contohnya teknologi mobil listrik gimana? Mobil listrik itu baterainya bisa setengah harga dari mobilnya loh. Coba ada teknologi yang bikin harga baterai mobil listrik itu lebih murah. Nah, efeknya pasti perusahaan produsen mobil listrik bakal produksi mobil listrik lebih banyak jika bisa punya teknologi yang bisa ngebuat baterai
Jadi lebih murah baterai mobil listrik. Sampai ada di dunia nyata itu jadi mobil listrik gara-gara baterainya mati gitu, ya udah jadi rongsokan gitu aja. Soalnya kalau mau beli baterainya lagi harganya hampir sama kayak harga mobil listriknya. Seperti itu. Karena tadi baterainya mahal. Tuh. Kalau misalnya tadi baterainya bisa dibuat lebih murah, kemungkinan harganya bisa turun tadi karena kuantitasnya lebih banyak. Jadi kalau mobil listrik nggak ada baterainya buat apa dong? Nggak bisa jalan kan? Sedangkan harga baterai mobil listrik itu mahal ya. Jadi harus ada teknologi baru yang mengurangi harga baterai mobil listriknya itu. Nah, kalau supply demand-nya bergeser bersamaan jadi contohnya ada harga bensin naik sama ada teknologi baru, misal teknologi baru baterai mobil listrik jadi lebih murah karena ada teknologi yang baru seperti itu. Efeknya apa? Misalnya efeknya demand bergeser ke kanan, supply juga bergeser ke kanan. Jadi demand-nya naik karena harga bensin naik, orang-orang pilih alternatif beli mobil listrik, alternatif dari mobil bahan bakar bensin dia belinya mobil listrik, terus juga perusahaan produsen mobil listrik nemuin teknologi baru yang bikin mobil listrik itu harganya makin murah. Itu misalnya nemuin baterai lebih murah dengan teknologi baru ya. Nah, nah di sini lihat harganya efek pada harga ambigu, apakah dia harganya naik atau harganya turun. Untuk memprediksi itu kita gimana? Harganya naik atau harganya turun? Dilihat mana yang lebih besar efeknya nih. Kalau misalnya yang lebih besar efeknya permintaan, jadi misalnya permintaan naiknya lebih banyak, pergeserannya lebih banyak daripada pergeseran supply. Jadi permintaan atas mobil listrik lebih banyak daripada pergeseran penawaran dari supply, maka harganya bakal naik. Kuantitas naik, harga bakal naik karena permintaannya lebih banyak daripada supply-nya. Sebaliknya, kalau pergeseran supply-nya lebih baik daripada permintaannya, harganya bakal turun seperti itu. Jadi efek teknologi baru lebih besar daripada efek kenaikan harga bahan bakar minyak seperti itu. Maka harga bakal turun seperti itu. Jadi pergeseran kurva supply-nya lebih besar daripada pergeseran kurva permintaannya. Jadi kesimpulannya, jadi salah satu prinsip dalam prinsip ekonomi adalah cara yang paling baik untuk mengatur perekonomian adalah di pasar. Jadi pasar itu merupakan cara terbaik untuk mengatur kegiatan ekonomi. Jadi biarkan pasar itu bekerja seperti itu. Harga terbentuk di pasar ya. Harga itu sudah mengalokasikan sumber daya. Dalam ekonomi pasar, harga disesuaikan untuk menyimbangkan penawaran permintaan. Jadi harga itu adalah sinyal dari keputusan ekonomi untuk mengalokasikan sumber daya yang langka. Maksudnya gimana? Jika harga suatu barang itu mahal, berarti karena barang itu langka dan barang itu dibutuhkan, makanya harganya mahal. Itu misal kalau harganya murah, misalnya harga barang murah karena barang itu berlebih sama barang itu kurang diminati, pasti harganya murah. Kalau barangnya langka dan sangat dibutuhkan, kemungkinan harganya itu pasti bakal mahal. Jadi harganya mahal nih. Ya harga itu emang dari udah tercipta di pasar seperti itu, harga mahal atau harga murah itu. Jadi kalian bakal lebih bijak ya dalam membeli barang dan jasa ya. Nah, kita udah selesai menamatkan bab 4, kekuatan pasar dan permintaan pasar. Oke, terima kasih. Selanjutnya bakal dilanjutkan ke bab 5 ya. Untuk
pertemuan selanjutnya. Oke.